Bismillah wal ibn warruhil kudus al-ilahil wahid. Amin. Berbicara mengenai Bunda Maria akan sangat membuat kita mengaguminya. Betapa tidak? Bunda Maria adalah sosok pribadi yang memberikan kepada kita teladan iman yang teramat besar. Beliau adalah pribadi yang rendah hati yang menerima kehendak Tuhan dengan hati yang tulus, ikhlas dan taat. Ketulusan ikhlas dan taatnya beliau nampak tatkala di suatu hari malaikat Gabriel datang kepadanya dengan membawa pesan Allah bahwa beliau akan mengandung dari Roh Kudus. Berkatalah beliau, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Injil Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-38. Bunda Maria bukanlah pribadi yang ragu ataupun menentang kehendak Allah. Namun beliau adalah yang di hatinya tiada kekhawatiran maupun gerutu atas setiap kehendak Allah dalam dirinya. Bunda Maria adalah pribadi yang mempercayakan seluruh jalan hidupnya kepada Dia yang memiliki kuasa yang tidak terbatas, dan baginya sedikit pun tiada kemustahilan. Oleh karena itulah, dengan tanpa rasa khawatir, sedih, atau takut, beliau menerima kehendaknya dengan rasa sukacita besar sembari mengidung, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena Ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Injil Lukas pasal 1 ayat yang ke-46 sampai yang ke-55. Iman Kristiani menempatkan Bunda Maria di tempat yang spesial di hati umat. Karena selain beliau telah menjadi teladan iman yang teramat besar, sungguh pun Dia juga adalah ibu rohani bagi setiap umat beriman Kristen. Adapun dasarnya adalah dari sabda Tuhan Yesus Kristus sendiri tatkala Ia ada di atas kayu salib. Ketika melihat ibunya dan murid yang dikasihnya, berkatalah Ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Injil Yohanes pasal 19 ayat 26 sampai yang ke-27. Dengan demikian, Tuhan kita telah menjadikan Bunda Maria ibunya sebagai bunda rohani bagi kita jemaat Kristiani. Hal itu terbukti sepanjang sejarah, dan bahkan hingga detik ini, setiap umat Kristiani dari gereja-gereja tua, baik itu Katolik Roma dan Katolik Timur, Ortodoks Oriental, Ortodoks Timur, dan Assyria Timur, memanggil Maria sebagai bunda. Maksudnya adalah jika beliau adalah bunda rohani kita, maka haruslah kita menghormatinya atau dulia, meneladaninya, dan meminta bantuan doa daripadanya. Karena beliau adalah bunda kita, tentulah beliau memiliki kasih bagi setiap anak-anaknya dengan mendengar dan membantu dalam permohonan doa-doa kita kepada Allah. Iman Kristiani yang sejati mengimani bahwa gereja yang masih bersiarah di dunia tidak pernah terputus berhubungan dengan para kudus yang adalah gereja yang telah berjaya di sorga. Itulah sebabnya kita meminta bantuan doa kepada para kudus, sebab mereka sudah mencapai pengetahuan yang sempurna tentang Tuhan. Bunda Maria adalah pribadi yang sangat penting dalam sejarah umat beriman, sehingga jauh ratusan tahun sebelum kedatangannya, Allah telah menubuatkan kedatangan beliau melalui nabinya Yesaya. "Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel." Kitab Yesaya pasal 7 ayatnya yang ke-14. Bunda Maria begitu menjadi tokoh penting dalam sejarah keselamatan. Sampai-sampai di dalam Alkitabul Muqaddas tidak ada perempuan yang kedatangannya dinubuatkan selain hanya Bunda Maria, Bunda Yesus Sang Immanuel ini. Maka menjadi renungan bagi kita, betapa mulianya Bunda Maria ini di hadapannya. Allah telah mempersiapkan Bunda Maria untuk kenuzulan Sang Firman ke dunia. Tentang Bunda Maria,
Dewasa ini atau mungkin sudah semenjak dahulu banyak dari saudara-saudari kita di luar iman kekristenan karena ketidakmengertiannya tentang iman Kristen menuduh bahwa kita menganggap bahwa Bunda Maria sebagai Allah Ibu atau Allah Bunda. Namun faktanya benarkah demikian yang kita imani? Tentu tidak sama sekali. Itu tuduhan yang sangat ngawur. Karena pada faktanya setiap umat Kristen tidak pernah mengimani sebagaimana telah dituduhkan. Maklumlah, tuduhan itu dikarenakan ketidakmengertian maupun kesalahpahaman orang-orang di luar iman itu pada doktrin Kristiani yang sesungguhnya. Namun sebagai seorang Kristen atau pengikut Kristus, haruslah kita meluruskan tuduhan mereka yang keliru. Kita bertanggung jawab meluruskan iman kita tatkala iman kita disalahpahami oleh komunitas tertentu. Faktanya dalam iman Kristiani, Maria adalah sama dengan kita yang seorang manusia biasa. Namun beliau adalah seorang manusia yang ribuan tahun atau bahkan jutaan tahun yang lalu telah Allah siapkan dan rencanakan untuk nuzulnya Sang Firman yang Maha Agung dan dijadikan terpuji di antara setiap perempuan di dunia. Injil Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-42. Sang Firman itulah Dia yang adalah Tuhan yang baginya segala kemuliaan sepanjang segala abad. Itulah sebabnya malaikat Gabriel berkata, Roh Kudus akan turun atasmu hai Maria, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Injil Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-35. Dan sabda malaikat di hari Natal, sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Injil Lukas pasal 2 ayat yang ke-10 sampai yang ke-11. Maka jelaslah bahwa peran Sang Firman Allah dalam kelahirannya sebagai manusia ke dunia dari Roh Kudus atau Roh Allah yang Maha Suci dan digelari Anak Allah. Kita tahu bahwa hakikat firman Allah itu adalah Allah itu sendiri yang telah menciptakan segala sesuatu, yang empunya segala sesuatu dan telah nuzul ke dunia sebagai manusia suci dan sempurna tanpa noda dosa. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-3, dilanjutkan ayat 10, ayatnya yang ke-11 dan ayatnya yang ke-14. Surat Ibrani pasal 4 ayat 15 dan juga surat 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-22. Kembali lagi ke pembahasan mengenai tuduhan saudara-saudari kita di luar iman Kristiani yang menuduh bahwasanya kita umat Kristen katanya mengimani Maria sebagai Allah Ibu atau Allah Bunda. Jadi begini, dalam iman Kristiani, Bunda Maria bukan disebut Allah Bunda ataupun Allah Ibu, melainkan beliau digelari sebagai Bunda Allah atau Ibu Allah. Apakah berbeda di antara istilah Bunda atau Ibu Allah ini dengan Allah Ibu atau Allah Bunda? Ya tentu jauh berbeda. Akan memiliki makna yang sangat berbeda antara sebutan Bunda atau Ibu Allah dengan Allah Ibu atau Allah Bunda. Karena sebutan Allah Ibu akan sangat menyesatkan dan sangat ditentang oleh iman Kristiani itu sendiri. Mengapa menyesatkan? Karena sebutan Allah Bunda atau Allah Ibu bermaksud Maria adalah suatu ilah ibu atau ilah bunda. Padahal umat Kristiani sama sekali tidak mengimani bahwa Bunda Maria sebagai ilah. Sedangkan gelar yang diberikan kepada Maria sebagai Bunda Allah memiliki makna gelar penghormatan bahwa beliau manusia biasa yang dipilih Allah untuk kenuzulan firman-Nya. Paham perbedaannya? Mungkin yang belum memahami atau yang memahami tetapi tetap berniat menyerang iman Kristen akan timbul lagi tuduhan bahwa orang-orang Kristen mengimani Allah memiliki ibu. Bagaimana dengan hal ini? Kita jawab. Sebagaimana telah dijelaskan, Bunda Maria disebut Bunda Allah bukan berarti beliau adalah Ibu Allah dalam arti kekekalan atau sumber keilahian. Tidak sama sekali. Tetapi Bunda Maria disebut Bunda Allah karena beliau adalah manusia biasa yang diberi gelar, yang karena melalui beliau firman Allah yang kekal dan maha agung yang adalah Allah itu sendiri telah berkenan nuzul atau turun ke dunia sebagai manusia Yesus. Berkat perantaraan Bunda Maria itulah juru selamat dunia datang ke dunia, masuk dalam ruang dan waktu sejarah umat manusia. Dia adalah Allah yang rendah hati, solider dan mengasihi umatnya, sehingga dalam kemanusiaannya itu ia menjadi sama seperti kita, kecuali dalam hal dosa, dan ia turut merasakan derita yang kita rasakan sebagai manusia. Bandingkan Injil Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-17, surat 1 Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-14, surat Ibrani pasal 4 ayatnya yang ke-15, dan surat 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-22.
Itulah sebabnya Alkitabul Muqaddas berkata, "Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Allah yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan." Surat 1 Timotius pasal 3 ayatnya yang ke-16. Jelaslah sudah bahwa kita menyebut Bunda Maria sebagai Bunda Allah bukan berarti Bunda Maria adalah sumber kekekalan ataupun keilahian Allah, melainkan kita menyebutnya sebagai Bunda Allah hanya dikarenakan dia adalah manusia yang telah dipilih Allah untuk kedatangan firman-Nya ke dunia sebagai manusia, Yesus Kristus, yang sempurna, yang masuk dalam ruang dan waktu sejarah umat manusia. Yesus dalam keabadiannya adalah memang firman Allah atau kalimatullah ataupun logos Allah yang telah ada sebelum segala abad, yang manunggal dalam zat Allah yang esa, dan dialah yang telah menciptakan segala sesuatu. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1-3 dan juga ayatnya yang ke-14. Semoga semakin banyak orang tidak salah mengerti maupun menyalahpahami lagi mengenai iman Kristiani oleh petunjuk dan bimbingannya. Amin. Semoga doa-doa Bunda Maria atas kita dan kemuliaan bagi Allah Tritunggal Maha Kudus selamanya. Amin. Berkah dalam.